Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Tari di Ask Me Anything Session. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu menerapkan prokes dimanapun dan kapanpun. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan ngomong-ngomong soal pandemi, akhir-akhir ini keadaan sedang agak sulit ya di mana-mana. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang terkena dampak dari pandemi ini. Oleh karena itu, kali ini AMA-nya nggak bareng project yang terlisting di Indodax. Kali ini spesial banget, karena kita akan bincang-bincang dengan founder dari Ayo Bantu. Nah, apa sih Ayo Bantu itu? Apa urusannya Ayo Bantu sama pandemi ini? Kita langsung aja undang Bu Agnes selaku founder Ayo Bantu. Halo Bu Agnes, apa kabar? Halo Tari, kabar baik. Kau gimana? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Semoga Syukurlah. kita sehat-sehat terus ya Bu ya. Amin, amin. Oke, tapi sebelum kita bahas, tadi udah sebut 2 kali nih tentang Ayo Bantu. Sebelum kita masuk ke Ayo Bantunya, mungkin boleh kenalan diri dulu, Bu Agnes, silakan. Oke, halo semuanya. Saya Agnes, CEO ayobantu.com. Dan senang sekali, terima kasih pada Indodax yang ini saya diundang bersama Tari untuk bincang-bincang santai ya Tari. Thank you banget. Oke, mantap. Bu Agnes, langsung aja, apa sih Bu Ayo Bantu itu? Oke, ayobantu.com adalah sebuah platform galang dana secara online, di mana teman-teman yang misalnya ingin galang dana untuk sosial atau charity, itu bisa bikin akun di ayobantu.com untuk bantu teman-teman yang membutuhkan. I see. Oke, jadi seperti yang Tari sebutkan tadi, kayaknya ini erat banget ya Bu ya hubungannya dengan saat ini keadaan lagi pandemi, makin banyak yang butuh bantuan, yang kita gotong royong membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Nah, tapi sebenarnya Tari juga kepikiran nih Bu untuk membantu sesama, atau banyak yang ngelihat kayak lagi banyak yang kena dampak dari pandemi. Tapi kok Bu Agnes nih awalnya gimana sih bisa terbentuk ide bikin Ayo Bantu sampai tereksekusi itu gimana? Iya. Awalnya sih memang saya udah kepengen banget ya, udah keinginan terpendam sejak lama pengen punya yayasan. Kemudian dipicu oleh komunitas, teman-teman komunitas. Kebetulan saya juga suka olahraga, di mana olahraga itu kan pasti ada komunitasnya ya. Saya suka lari, sepeda, atau bahkan triathlon. Nah, di mana kegiatan tersebut kan pasti erat hubungannya dengan para komunitas. Dan di Indonesia ini luar biasa sih, teman-teman itu suka peduli kepada sesama. Apalagi misal seperti yang kita ketahui di awal tahun ini ada bencana juga. Dan sebelumnya juga ya pandemi juga ya. Nah, teman-teman komunitas ini suka banget galang dana nih. Misalnya dengan bersepeda, dengan challenge-nya tuh jauh-jauh nih sepedanya ratusan kilometer, tapi tujuannya galang dana. Nah, tapi mereka bingung. Tapi kalau misalnya kita mau mengumpulkan dana-dana dari donatur, ke rekening pribadi kan lumayan riskan ya. Terus banyak banget masuk misal nih. Terus harus mempersiapkan transparansinya gimana. Kalau misalnya numpang ke rekening PT-nya si event organizer juga, mereka takut gimana ya, susah deh misahinnya antara keperluan untuk perusahaan mereka atau untuk charity ini gitu. Nah, dari situlah mereka kayak, saya juga kepikiran, wah kalau ada wadahnya nih, dan metode pembayarannya gampang ya, katakanlah begitu, bisa lewat apapun itulah pembayarannya, kemudian dari situlah ya udah kita bikin platform galang dana nih gitu. Mantap. Oke, jadi nggak cuman bikin komunitas, nggak cuman olahraga, tapi membantu sesama, luar biasa. Oke, Bu Agnes, kan sekarang banyak banget nih yang terkena dampak, dan yang misalnya tadi juga Bu Agnes sebut bahwa ada bencana-bencana. Nah, jadi ini siapa aja sih Bu yang menjadi penerima bantuan itu? Masyarakat Indonesia ya, dimanapun itu, bahkan sampai Papua, di Sumatera, terus di Jawa, di Jakarta juga kebanyakan, juga di Bali, Semarang, ya di mana-mana di Indonesia. Jadi jenis kategorinya Bu, misalnya hanya bagi yang terkena dampak pandemi kah, atau hanya yang terkena bencana kah, atau gimana?
Iya, tergantung kategorinya ya. Kalau misal kita galang dana bencana ya berarti korban bencana alam tersebut dan kebetulan saya ada aja sih kenalan relawan di sana gitu dan kita bisa nitip, didokumentasikan, semuanya serba transparan dan sampailah kepada korban bencana alam misalnya untuk kategori bencana alam. Nah, macam-macam sih, ada kesehatan juga, kemudian kerohanian lah, ya macam-macam itu mungkin ada titipan juga ke yayasan. Tapi yayasan tersebut juga harus yang kredibel ya. Jadi semuanya serba terorganisir. I see. Oh. Jadi kalau misalnya nih Bu, Tari ngelihat nih ada orang di sekitar Tari yang butuh bantuan, tapi bukan terkena bencana gitu ya Bu ya. Nah ini bisa didaftarkan crowdfundingnya di Ayo Bantu atau ada syarat tertentu atau gimana? Bisa, bisa, bisa. Jadi mungkin ada kategori sosial ya, apapun itulah ya. Mungkin yang sifatnya membutuhkan dana bantuan atau para donatur yang untuk berdonasi, bisa banget sih ke ayobantu.com. Itu ada syaratnya tertentu kan Bu untuk mendaftarkan sebagai seorang penerima bantuan? Sebagai seorang penerima bantuan, tentu saja misal kalau untuk kategori kesehatan dia harus melampirkan surat dokter, misal surat keterangan dia sakit apa, begitu sih. Oke, nah ini yang paling menarik nih Bu Agnes, karena ini ada sangkut pautnya dengan acara-acara kita beberapa bulan yang lalu, yaitu kalau teman-teman suka ngeliat di YouTube Indodax, itu ada kenal lebih dekat. Dekat. Iya, jadi itu acaranya Indodax dan Ayo Bantu. Nah, di situ lumayan banyak yang berdonasi dari member-member Indodax, audiens-audiens Ayo Bantu, itu luar biasa banyak yang sudah berpartisipasi untuk berdonasi di Ayo Bantu. Nah, kalau sekarang teman-teman Indodax mau berpartisipasi lagi untuk berdonasi, itu gimana caranya dan bisa menggunakan apa aja Bu pembayarannya? Just simply ke websitenya ayobantu.com sih sebenarnya. Di sana kita banyak banget tuh campaign-campaign yang teman-teman bisa pilih manapun sesuai dengan panggilan hati atau nurani ya. Dimanapun campaign apapun silahkan. Metode pembayarannya juga kami sediakan macam-macam, GoPay, OVO, kemudian virtual account, transfer bank, bahkan Bitcoin dan USDT pun bisa. Oke, jadi ini Bitcoin dan USDT bisa kita gunakan untuk berdonasi ya, Bu ya? Betul, betul, Jadi betul. Voucher Bitcoin, Indodax juga bisa loh. oh ya? Oh ya, tadi Iya, baru iya. tahu nih. Luar Silahkan dicoba. biasa. Luar biasa. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton di rumah merasa kayak, wah ini Bitcoin saya udah kebanyakan gitu ya. Ada 100 Bitcoin gitu misalnya. Bisa berbagi teman-teman semua, bisa dengan mengunjungi website Ayo Bantu. Caranya mudah banget, teman-teman tinggal pilih yang mana campaign atau yang mana aksi sosial yang teman-teman kira bisa dibantu atau lebih tertarik untuk membantu. Itu pilihannya ada banyak, kategorinya juga ada banyak, teman-teman tinggal hanya mengunjungi Ayo Bantu. Jadi nggak mesti pakai Bitcoin juga, kalau teman-teman mau menggunakan virtual account atau wallet-wallet virtual lainnya, bisa banget. Jadi sekarang berbagi jauh lebih mudah dan transparan, dan pastinya juga teman-teman semua kalau mau mendonor ini kan untuk ke siapa aja dan siapa aja juga bisa berbagi. Tapi tadi mau nanya Bu Agnes, ada nggak sih syarat bagi seorang pendonor? Misalnya harus apa gitu, harus gimana? Harus ikhlas kayaknya ya. Enggak Iya, ada iya, syarat benar, benar, tertentu sih, benar. Tari. Enggak ada syarat I tertentu. see. Oke, jadi yang penting ikhlas ya teman-teman ya. Misalnya kalau kalau misalnya punya 100 Bitcoin, misalnya nggak usah 99-nya juga dibagi-bagiin. Nanti takutnya kan kayak, aduh banyak banget gitu ya. Ya terserah seberapa aja, nggak ada minimum ya Bu ya? Minimum ada sih 10.000. 10.000. Oh, I see, 10.000. Dan kalau maksimal ada nggak Bu? Misalnya kayak nggak boleh lebih dari 100 Bitcoin gitu. Nggak ada sih, nggak ada. Cuma ntar kayaknya ribet di pembayaran kali ya Tari. Oke. Jadi tuh teman-teman semua kalau misalnya mau berdonasi, ternyata nggak ada minimalnya cuma Rp10.000, udah bisa saling berbagi sama teman-teman kita di daerah Indonesia bagian manapun. Dan
kenapa sih Bu, satu lagi nih pertanyaan dari Tari yang paling penting, yang paling punchline-nya dari seorang founder Ayo Bantu, kenapa sih Bu program Ayo Bantu ini penting, apalagi saat ini? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget ya, karena sebenarnya juga platform galang dana itu banyak sih, cuman tergantung bagaimana si platform galang dana ini berperan dalam masyarakat. Misalnya tadi kayak seperti Tari tanya ya, dari ayobantu.com ini kami berperan sebagai jembatan sebenarnya. Jembatan dari para donatur yang mungkin nggak punya waktu untuk melihat apa ya, orang-orang yang butuh bantuan gitu. Misal saya di Jakarta, tapi orang yang benar-benar butuh dibantu tuh di Bali gitu. Kan waktu itu terbatas ya, kita nggak mungkin langsung ke sana untuk menengok, survei, terus berdonasi gitu. Nah, kami sebagai jembatan, donatur bisa percayakan donasinya ke kami yang menyalurkan kepada mereka, dan Ayo Bantu itu benar-benar menyaring yayasan atau komunitas dan individu yang mau galang dana dengan ketat. Jadi kami verifikasi dulu nih Tari, kalau misalnya mau bikin akun untuk galang dana, pastikan KTP-nya, terus ada foto selfie dengan KTP gitu. Jadi ini benar-benar orang yang butuh bantuan, dan foto-foto dokumentasinya juga orang yang butuh bantuan. Dan tadi seperti yang saya sebutkan, kalau sakit berarti harus lampirkan juga surat keterangan dari dokter, misal begitu. Jadi kami berusaha setransparansi mungkin dan bisa dipercaya, karena donasi ini amanah dari para donatur. Kami nggak bisa sembarangan, kami juga harus saring benar-benar dari para yayasan ini gitu. Jadi harapannya sih para donatur jadi mudah gitu ya mau berbuat baik gitu. Apalagi Indonesia ini terkenal sebagai negara yang paling dermawan sebenarnya. I see. Oke, jadi kenapa Ayo Bantu ini penting ya? Karena nggak ada salahnya untuk semakin banyak platform gotong royong ya Bu ya. Nggak ada ruginya ya. Jadi semakin banyak manfaat dan semakin besar kemungkinan untuk saudara-saudara kita dimanapun untuk bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman dari bagian Indonesia, bagian manapun juga. Nah, oke, Bu, terima kasih banyak udah menjawab pertanyaan-pertanyaan Tari. Semoga sehat-sehat selalu. Tapi sebelum kita tutup, Bu, ada tambahan atau mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman Indodax? Silakan. Oke, bagi teman-teman Indodax yang peduli dan ingin bantu, dan mungkin punya hashtag pahala to the moon mungkin, silahkan kunjungi website kami di www.ayobantu.com. Di sana kita banyak banget ada campaign-campaign yang butuh bantuan teman-teman Indodax semuanya. Kemudian bisa juga kenal lebih dekat dengan kami, Ayo Bantu, dengan follow sosial media Instagram kami di Ayo Bantu Indonesia. I see. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin menjadi donatur atau ingin melihat siapa aja sih yang bisa kita bantu, silakan mengunjungi websitenya Ayo Bantu dan sosial medianya Ayo Bantu, yaitu Instagramnya. Dan teman-teman juga tadi udah Tari sebut, Indodax ini sudah pernah bekerja sama juga sama Ayo Bantu, di mana video-videonya bisa teman-teman tonton lagi di YouTube Ayo Bantu juga ada ya Bu ya? Iya, ada. Oke, jadi di YouTube Ayo Bantu Indonesia dan YouTube Indodax. Oke, Bu Agnes, terima kasih banyak sudah bincang-bincang sama Tari. Semoga Ayo Bantu sukses terus. Amin. Niat baiknya ini semoga semakin sukses, semakin membantu banyak saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Amin. Thank you. Terima kasih semuanya teman-teman Indodax. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah nonton hari ini. Semoga kita semua berada di kondisi yang sehat. Semoga kita bisa cepat bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Kalau gitu Bu, terima kasih udah temenin Tari. Tari pamit undur diri. Sampai ketemu di Ask Me Anything session lainnya. Bye-bye.